Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau ngebahas apa perbedaan antara NoFap dan semen retention ya, dan saya bakal bahas ini buat siapa sebaiknya yang ngejalanin dan yang mana sebaiknya kamu jalanin, NoFap atau semen retention, dan juga saya bakal bahas kesalahan apa aja yang kamu harus hindari dan terakhir manfaat apa aja yang bisa kamu dapat dari ngejalanin kedua ini. Oke, pertama, NoFap itu apa? Apa bedanya dengan semen retention? NoFap itu utamanya menghindari vape atau masturbasi dan juga porn dan film biru. Itu utamanya. Dan tergantung siapa yang kamu tanya ya. Sebagian orang bakal bilang, kalau kamu NoFap, kamu masih boleh berhubungan dengan istri, tapi nggak boleh film biru dan masturbasi. Ya, jadi tergantung, definisi bisa berbeda buat tiap orang. Dan semen retention itu fokusnya untuk menghindari ejakulasi. Oke, dan sebagian orang bakal bilang juga, oh kamu bisa nonton film biru tapi nggak boleh ejakulasi. Dan sebagian orang juga bisa bilang, kamu bisa ML tapi nggak boleh ejakulasi. Tergantung dengan siapa yang kamu tanya dan masing-masing individu. Nah, ini yang saya saranin ya, kalau kamu ngejalanin kedua ini, pertama, kalau kamu ngejalanin NoFap, jelas-jelas ya jangan nonton film biru dan masturbasi, itu harus stop utamanya. Tapi hubungan dengan pasangan menurut saya nggak apa-apa ya, karena hubungan dengan istri itu malah meningkatkan hubungan dengan pasangan, malah bagus intinya. Yang ngerusak hubungan dengan pasangan dan mental kita itu film birunya, masturbasinya. Jadi yang harus dihindari itu dua ya, tapi hubungan dengan pasangan nggak masalah. Jadi balik lagi, kalau kamu mau jalanin NoFap, hindari film biru dan masturbasi. Kedua, semen retention. Kalau kamu jalan semen retention, utamanya itu menghindari ejakulasi. Apakah kamu bisa berhubungan? Ini bakal susah ya. Tetap kamu berhubungan, tapi nggak ejakulasi. Ya ini bakal susah buat rata-rata orang, tapi kalau kamu latih terus bakal bisa. Dan kalau kamu jalan semen retention, jelas-jelas hindari film biru. Oke, film biru itu yang paling merusak dari semua aktivitas yang kita jalanin. Oke, kalau kamu masih belum bisa berhenti film biru, ya misalnya kamu ngejalanin NoFap, saya bikin videonya, ada tahap demi tahap. Kamu sebaiknya berhenti dulu nonton film biru, nanti baru masturbasi masih tanpa film biru, dan setelah itu kamu berhenti total film biru dan masturbasi, gitu. Ya itu perbedaan utamanya antara NoFap dan semen retention. Oke, sebaiknya kamu jalanin yang mana? Jelas-jelas NoFap ini bakal lebih mudah ya dibanding semen retention, karena semen retention fokusnya kamu gak ejakulasi sama sekali. Kalau kamu dengan NoFap, kamu masih bisa hubungan dengan pasangan, jadi lebih mudah. Saran saya ya, setidaknya 3 bulan pertama, kalau kamu ada adiksi dengan film biru, masturbasi, kamu jalani NoFap. Stop 100% film biru, ya, stop 100% masturbasi, hanya fokus dengan hubungan dengan pasangan. Dan kalau kamu single, ya udah ngandelin mimpi basah aja. Oke, itu NoFap. Dan dengan semen retention, kalau kamu udah lancar dengan NoFap ya, 3 bulan misalnya udah lewat, berhasil, ya kamu bisa jalanin semen retention, di mana kamu bisa menghindari ejakulasi, bahkan pada saat berhubungan dengan pasangan, gitu. Dan jelas-jelas dengan semen retention, kamu nggak masturbasi dan juga nggak film biru, gitu. Oke, jadi tahapnya pertama, kamu NoFap dulu, dan kedua semen retention. Dan terus terang ya, saya pribadi udah berhenti nonton film biru semenjak 2015, kesehatan mental saya meningkat, hubungan saya dengan pasangan meningkat, ya kepercayaan diri saya meningkat. Itu semua hasil dari berhenti nonton film biru awalnya, karena film biru sangat merusak otak prefrontal cortex kita. Udah banyak penelitiannya yang bikin cowok semakin irasional, ya nggak berpikir secara logis gitu ya, makin emosional. Itu ciri-ciri orang yang banyak nonton film biru dan adiksi gitu. Bukan hanya film biru, ngomong-ngomong ya, banyak pria zaman sekarang yang adiksi, mau itu dengan gula, film biru, narkoba, alkohol, apapun itu, gadget, social media. Itu efeknya sama, bikin pria semakin feminin. Dan itu sebenarnya tujuan utama dari channel ini, saya pengen ngebantu lebih banyak pria untuk bisa lebih maskulin. Ya, karena keluarga tanpa ada pria yang bisa memimpin, yang maskulin, keluarga itu rusak seluruhnya. Istri dan anak-anaknya rusak. Ini alasan utama kenapa saya sangat peduli dengan kesehatan pria, kesehatan mental pria. Gitu. Oke, jadi balik lagi, buat siapa? Buat teman-teman yang punya adiksi dengan film biru dan masturbasi, kamu jalanin NoFap. Dan ini efeknya pelan-pelan kamu bakal rasain sendiri setelah berbulan-bulan kamu berhenti. Oke? Dan yang mana sebaiknya kamu jalanin NoFap dulu, ya. Kalau kamu udah bisa lewat 3 bulan, baru cobain semen retention. Gitu. Oke, berikutnya kesalahan. Nah, banyak orang yang ngejalanin ya NoFap, semen retention, bikin kesalahan ini, yaitu mereka menganggap jahat nafsu seks. Dan ini salah besar, karena nafsu seks kita, rasa lapar kita, itu adalah kebutuhan alami, kebutuhan dasar basic manusia. Kalau kamu menghindari nafsu seks, ya sama seperti kamu menghindari makanan, kamu jadi anoreksik, jadi kurus, nggak bergizi, ya. Dan sebaliknya, kalau kamu dikontrol dengan nafsu kamu, nafsu makan kamu, nafsu seksual kamu, kamu jadi adiksi, kamu jadi obesitas. Dua-duanya nggak bagus, kamu pengen di tengah, kamu pengen bisa menggunakan nafsu kamu sesuai dengan keuntungan untuk diri sendiri. Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri. Itu kuncinya.
Jadi jangan menganggap salah nafsu seksual ini, tapi menjadikan bahwa kita harus bisa mengontrolnya, gitu. Kita mengontrol nafsu ini supaya kita nggak digunakan untuk sesuatu yang merugikan, gitu. Ya, karena terus terang, kalau kamu misalnya suka seks, istri kamu suka seks, dan kamu gunakan dengan cara yang benar, efeknya bagus. Hubungan semakin langgeng dengan pasangan. Tapi yang nggak bagus pada saat kamu menggunakan nafsu seks ini untuk sesuatu yang nggak baik, seperti nonton film biru misalnya, atau apapun itu yang nggak baik. Sama dengan nafsu makan juga. Ya, kalau kamu gunakan nafsu makan kamu buat makan makanan junk food, bikin kamu jadi obesitas, ya nggak bagus nafsu makannya. Tapi kalau nafsu makan yang dipakai buat makan sehat, ya bagus. Itu kuncinya. Oke? Itu pertama. Jangan menganggap jahat nafsu seks ini, dan jangan dikontrol dengan nafsu seks juga. Begitu. Dan berikutnya kesalahan yang paling sering saya lihat, yaitu banyak orang yang jalanin semen retention, nofap. Mereka ngerasa mereka punya energi, super power untuk mencapai goalnya. Terus terang, semen retention ini bukanlah sebuah tujuan. Ini adalah sebuah alat. Ya, sebuah alat untuk bisa membantu kita menuju tujuan kita, mau tujuan goal financial kita, kesehatan kita. Karena pada saat kita nggak ngebuang-buang energi kita untuk nonton film biru dan masturbasi, kita punya banyak energi lebih banyak untuk nge-gym, untuk kerja, mengembangkan bisnis, ya, buat nabung. Itu gunanya. Jadi tujuannya bukan semen retention. Justru orang yang tujuannya hanya semen retention, saya nggak mau ejakulasi, mereka malah stres akhirnya. Kenapa? Fokusnya untuk menghindari justru. Gitu. Sama dengan fitness juga. Fitness itu adalah sebuah alat untuk kita bisa misalnya menjadi orang tua yang lebih baik, untuk lebih sehat secara fisik dan mental, untuk kesehatan seksual yang lebih baik. Fitness bukan tujuannya, kecuali kalau kamu seorang binaragawan. Ya, fitness tujuannya, gitu. Oke, jangan bikin kesalahan. Semen retention ini adalah salah satu alat ya untuk kita bisa memperbaiki diri kita ya dalam pengembangan diri supaya kita bisa mencapai goal kita dengan lebih cepat, gitu. Oke. Oke, terakhir, manfaat apa yang bisa kamu dapat? Banyak banget manfaatnya dari berhenti film biru. Terus terang, saya udah berhenti dari 2015, ya. Hubungan saya udah meningkat, saya bilang ya. Kesehatan mental saya meningkat, kepercayaan diri meningkat, semua area kehidupan saya meningkat dari awalnya dari situ. Karena kalau kamu masih adiksi, ya mau itu dengan judi, film biru, gula, sosmed, semua adiksi dopamin ya, apapun itu sama sebenarnya. Bikin otak kita rusak. Yang bikin otak kita sehat itu adalah kerja keras, belajar, nge-gym, makan sehat, ya itu yang bisa meningkatkan hubungan dengan pasangan. Dan terus terang ya, menjadi orang tua, menjadi suami itu bukan tugas yang mudah, tugas yang susah. Kalau kamu nggak bisa mengontrol diri sendiri, nafsu sendiri, tentu bakal keluarga kamu rusak, gitu. Oke, saya lihat banyak sekali keluarga yang rusak karena seorang bapak, seorang suami yang adiksi dengan apapun itu, ya, narkoba, film biru, judi, apapun itu. Gitu. Jadi balik lagi, manfaatnya banyak banget buat kesehatan mental, kesehatan fisik, hubungan yang lebih baik dengan pasangan. Kenapa dengan pasangan? Karena pada saat kamu nonton film biru ya, kamu nonton film Jepang, film Amerika, otak kamu tuh nggak bisa ngebedain antara apa yang kamu lihat dan apa yang kamu lakuin di dunia nyata. Karena otak kita nyangka kalau kamu udah nonton film biru ya dengan aktris Amerika, Jepang, otak kamu mikir bahwa kamu udah punya banyak istri. Tiap malam tidur dengan cewek yang berbeda. Dan akhir-akhirnya pasangan kamu itu udah nggak sebanding lagi. Itu otak kita. Otak itu tuh selalu mencari yang lebih. Jadi istilahnya, kalau mungkin di awal kamu nonton film, ngeliat cewek telanjangnya udah seneng. Nanti kamu butuh lagi film orgi segala macam, makin sakit film birunya. Dan otak kamu makin rusak. Sama kayak narkoba juga. Mungkin ada orang yang butuh 1 pil di awal udah cukup. Nanti butuh 2 pil, 3 pil. Otak kita selalu mencari sesuatu yang lebih. Tapi bukan artinya kita kasih yang lebih. Karena kalau kamu pengen bahagia, kita justru harus mengurangi stimulasi dopamin ini dari makanan junk food, segala macam. Justru semakin orang ya yang puasa, itu semakin bisa menikmati makanan simple. Jadi biasanya yang namanya dopamin detox, itu kunci kebahagiaan dan kesuksesan. Oke, dan terakhir, jelas-jelas pada saat kamu berhenti nonton film biru ya, nggak ngebuang-buang energi kamu dengan masturbasi dan lain-lain, kamu punya energi lebih banyak yang bisa kamu pakai buat kerja, nge-gym, segala sesuatu yang lain, buat belajar, untuk meningkatkan hidup kamu supaya kamu bisa dapat goal kamu dengan lebih cepat, gitu. Oke, segitu aja untuk kesempatan kali ini. Semoga video ngebantu. Dan buat teman-teman ya, yang pengen serius meningkatkan hubungan dengan pasangan, pengen tahan lama di dalam kamar, kamu bisa cek kelas saya di indofitnessfamily.com. Oke, cek websitenya indofitnessfamily.com. Kamu bisa ikutan kelas pria perkasa di sana. Gitu. Oke, sekali lagi makasih udah mampir. Semoga video ngebantu dan sampai lain kali.